Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan nama videonya, maka di video ini saya akan membahas tentang Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Nah, tapi kenapa 3 media ini perlu kita bahas? Alasannya karena saat video ini dibuat, FB, IG, dan WA itu adalah salah satu media promosi yang potensial banget. Data dari WR Social 2020 itu menyebutkan bahwa 3 aplikasi dengan pengguna paling aktif di Indonesia itu berturut-turut adalah yang pertama adalah WhatsApp, yang kedua adalah Facebook, dan yang kemudian setelah itu Instagram. Ya, bukan 20 besar, bukan 10 besar, tapi masuk di 3 besar. Setiap hari, bahkan orang-orang di Indonesia itu rata-rata menghabiskan 3 jam 26 menit di sosmed. Dan itu waktu yang cukup lama. Katakan aja, satu hari kita aktivitas hanya 16 jam nih ya, karena 8 jamnya dipotong tidur. Maka, rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan hampir 20% dari waktu aktivitasnya di sosmed. Sosmed itu memang bikin candu. Karena itu, pertumbuhan penggunanya setiap tahun itu terus meningkat. Dalam waktu 1 tahun aja, jumlah pengguna sosmed itu bertambah 12 juta orang. Jadi di tahun 2020, jumlah totalnya itu sudah mencapai 160 juta orang. Nah, Anda kebayang nggak 160 juta orang itu sebanyak apa? 160 juta itu lebih banyak dari seluruh penduduk di Pulau Sumatera, digabung dengan seluruh penduduk di Pulau Kalimantan, terus digabung juga dengan seluruh penduduk di Pulau Sulawesi. Benar, pengguna sosmed di negara kita itu jauh lebih besar dari gabungan 3 pulau besarnya Indonesia. Nah, begitulah luar biasanya FB, IG, dan WA. Penggunanya aktif, banyak, dan terus bertambah. Ini itu adalah peluang banget dan menjadikan 3 media itu menarik untuk dibahas. Karena itulah, gak heran kalau banyak banget orang yang jualan di sosmed. Ya, karena saat ini jutaan orang yang memang berkumpul di sana. Jutaan orang berkumpulnya di sosmed. Bahkan, kebanyakan orang itu saat mulai bisnis itu mereka jualan langsung di sosmednya. Tulis status FB tentang dagangannya kah? Posting foto produk di Instagramnya, atau kirim pesan promosi ke teman-teman WA-nya. Jadi tanpa perlu keluar biaya iklan, itu sudah bisa jualan. Nah, cara jualan tanpa biaya iklan di sosmed ini itu punya nama sendiri. Namanya yaitu strategi organic marketing. Apa itu organic marketing? Simpelnya, organic marketing adalah strategi pemasaran dengan memanfaatkan media promosi gratisan untuk dapat pelanggan. Jadi, kalau memanfaatkan FB gratisan, IG gratisan, dan WA gratisan untuk promosi, maka itu termasuk organic marketing. Organic marketing ini itu memang punya banyak kelebihan. Antara lain, mudah, murah, dan semua orang itu bisa melakukannya. Tapi walaupun begitu, kalau mau jualannya laris dengan cara organik, maka kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Ya, walaupun cuma posting atau kirim pesan, tapi kalau cara eksekusinya asal-asalan, maka tetap akan sulit dapat pembeli. Karena memang, jualan dengan cara organik itu bukan sekedar posting atau kirim pesan promosi doang. Lantas gimana caranya? Untuk Anda yang sedang jualan di FB, IG, atau WA, maka silakan simak ya video ini sampai habis. Insya Allah akan memberikan manfaat. Jadi, supaya bisa dapat hasil yang memuaskan ketika promosi di FB, IG, atau WA, maka pertama-tama kita harus punya yang namanya mindset atau pola pikir yang benar. Dengan pola pikir yang berbeda, maka actionnya akan berbeda, dan ujungnya hasil yang didapatkan juga akan berbeda. Nah, sebenarnya sudah banyak banget orang-orang yang berhasil membangun bisnisnya bermodalkan 3 media barusan. Mereka berhasil dapat pelanggan itu dengan memanfaatkan FB, IG, dan WA. Nah, emang apa sih rahasianya mereka? Ya, boleh dicatat. Rahasianya itu ada di mindset, ya. Ada di mindsetnya. Karena mindsetnya benar, maka hasilnya ikutan besar. Karena itu, jika ingin jualannya laris di 3 media ini, maka yang paling pertama dipelajari itu sebenarnya bukan hal-hal teknis atau strategi tertentu. Tapi yang pertama kali dipelajari itu adalah mindset menggunakan media tersebut. Nah, apa saja mindsetnya? Di video ini saya akan coba jabarkan 7 mindset dasar bagaimana bangun bisnis itu lewat FB, IG, dan WA ya. Silahkan terapkan mindset-mindsetnya ketika Anda promosi di FB, IG, dan WA. Kita mulai dari mindset yang pertama. Mindset yang pertama itu adalah kalau memang sosmednya ingin digunakan sebagai media promosi, maka kita wajib isi teman FB dan follower IG-nya dengan target pasar. Nah, apa itu target pasar? Target pasar adalah orang yang berpotensi besar, tertarik dengan produk yang kita tawarkan, mungkin membelinya, dan punya kemampuan membeli produk tersebut. Ya, setiap produk itu ada jodohnya. Karena itu, jual produknya itu hanya ke jodohnya aja. Jadi kalau saat ini, itu mohon maaf, ada yang jualannya sepi kah, posting status promosi yang respon sedikit kah, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena yang lihat statusnya, karena yang lihat status promosinya itu bukan target pasar. Ya, terkadang promosi ke target pasar aja itu bisa diabaikan kok, apalagi promosi bukan ke target pasarnya. Ya, gitu. Nah, karena itu, mindset pertama adalah isi follower sosmednya itu dengan target pasar. Itu mindset yang pertama. Follower sosmed Anda adalah orang yang pertama kali melihat penawaran Anda.
Jadi mereka itu wajib tertarget. Kalau enggak, maka penawaran itu akan dilewatkan gitu aja. Ya, begitu ya. Sekarang kita masuk mindset yang kedua. Mindset kedua adalah kita nggak mungkin kekurangan calon pembeli selama kita itu rajin buat konten. Maksudnya gimana? Jadi kita sama-sama tahu bahwa pengguna sosmed itu ada banyak. Kalau di total jumlahnya tembus ratusan juta orang. Nah, dengan jumlah pengguna sebanyak itu, ratusan juta ya, maka bisa disimpulkan bahwa promosi di sosmed itu sangat potensial. Kalau bahasanya saya, kita itu nggak mungkin yang namanya kekurangan pembeli kalau promosinya di sosmed. Ya, bayangkan aja jutaan orang itu kumpulnya di sana. Nah, masa dapat satu pembeli aja itu nggak bisa? Ya itu insya Allah nggak mungkin banget. Sosmed itu sudah seperti mall yang sangat besar. Berbagai macam orang itu ada di sana. Nah, kalau sosmednya itu adalah mall, maka bisnis kita itu seperti kios di dalam mall. Nah, tugas kita di sosmed adalah membuat orang-orang di mall itu datang ke kios kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan rajin buat postingan atau konten yang sesuai dengan target pasar kita, ya. Isi postingan kita itu jangan sembarangan, jangan curhat, kita taruh di sana, lagi kesel kita taruh di sana, nggak bisa seperti itu. Kalau isi postingannya sembarangan, maka orang-orang itu malas mampir, alias malas follow kita. Karena itulah, isi sosmed kita dengan apa yang target pasar itu sukai, apa yang jadi kegelisahan mereka, apa yang menarik untuk mereka, dan sejenisnya. Nah, dengan sering buat postingan yang disukai target pasar, maka akan semakin banyak yang follow akun kita. Jadi, rajin buat konten, maka follower itu akan terus bertambah. Nah, inilah mindset yang kedua. Kita nggak mungkin kekurangan calon pembeli di sosmed kalau kita rajin buat konten. Nah, sudah dua mindset ya. Sekarang masuk ke mindset yang ketiga. Mindset yang ketiga, agar target pasar loyal dengan sosmed kita, maka kita wajib buat konten yang entertaining atau yang mengedukasi atau bahkan keduanya. Ya, kata kuncinya adalah entertaining atau mengedukasi. Jadi, di sosmed itu bukan hanya kita yang promosi. Ada banyak banget akun-akun yang menawarkan konten serupa dengan kita. Nah, kunci agar akun sosmed kita itu selalu diperhatikan oleh target pasar, itu adalah isi postingannya itu harus menghibur mereka atau yang memberikan mereka wawasan baru. Ya, saya ulangi, harus menghibur mereka atau memberikan mereka wawasan baru. Nah, kalau nggak entertaining, maka harus edukatif. Kalau nggak edukatif, maka harus entertaining. Atau yang lebih baik, kalau bisa keduanya. Harus entertaining, harus edukatif. Nah, kalau nggak entertaining dan nggak edukatif, maka sosmed itu seperti saluran TV yang nggak menarik buat ditonton. Ya, orang-orang itu akan melupakan sosmed kita, dan itu akan berimbas ke bisnis. Jadi bisa dipahami ya. Nah, itu mindset yang ketiga. Sekarang mindset yang keempat. Mindset yang keempat, sosmed itu sumber traffic. Ya, Facebook dan IG itu sumber traffic. Closingnya itu di WA. Ya, jadi sebagai pengusaha, kita pasti berharap dong hasil penjualan yang stabil dan kalau bisa itu nggak turun. Nah, agar bisa seperti itu, maka kita tidak bisa 100% hanya mengandalkan sosmed. Saya ulangi ya, supaya bisa penjualannya itu stabil dan tidak turun, maka kita tidak bisa 100% hanya mengandalkan sosmed. Nah, di sosmed ada yang namanya sistem ranking. Jadi pihak Facebook dan IG itu mengurutkan postingan kita berdasarkan kedekatan dan minat. Misal ada beberapa akun nih ya, sering interaksi di postingan kita. Maka ketika kita posting sesuatu yang baru, postingan kita itu yang baru kita posting itu akan muncul di berandanya orang-orang yang sering interaksi dengan kita. Nah, gimana dengan orang-orang yang nggak pernah interaksi dengan kita? Yang nggak pernah interaksi dengan kita, maka postingan kita itu akan tenggelam di berandanya. Atau muncul itu setelah scrollnya cukup lama. Atau malah itu nggak muncul sama sekali. Nah, itulah kenapa kalau kita buka sosmed, ya, maka yang muncul ya itu aja, alias akun-akun yang sering interaksi dengan kita. Nah, sistem ranking ini itu berubah-ubah setiap saat. Kalau akun kita itu nggak berhasil mengajak follower untuk interaksi, maka postingan kita itu akan semakin tenggelam dan tenggelam. Dengan sistem seperti ini, maka kita nggak bisa sepenuhnya berharap closingan yang stabil dari sosmed. Karena itu, sosmed itu perlu dibantu sama WA. Tugasnya sosmed itu adalah mendatangkan calon pembeli baru. Setelah itu, diarahkan untuk menghubungi WA. Ya, jadi tugasnya sosmed itu datangin calon pembeli baru nih. Setelah itu, kita arahkan untuk menghubungi WA kita. Nah, kalau di WA itu nggak ada sistem ranking. Kita bebas menghubungi teman WA kita kapanpun, ya kan? Kita bisa broadcast kah, kita bisa mengedukasi kah, dan juga kita bisa follow up. Nah, kalau mau closingan yang stabil, maka gabungkan sosmednya itu dengan WA. Ya, bukan sosmed aja, tapi gabungkan sosmednya dengan WA. Nah, itu mindset nomor 4. Sekarang kita masuk ke mindset nomor 5. Mindset yang kelima adalah target pasar itu nggak mungkin datang sendiri ke WA kita. Ya, nggak mungkin datang sendiri ke WA kita. Ya, mereka nggak tiba-tiba hubungi WA kita, nggak tiba-tiba mau simpan nomor WA kita. Nggak seperti itu prosesnya. Nah, agar mereka mau menghubungi dan mau simpan, maka kita harus memberikan mereka alasan. Ya, kata kuncinya adalah alasan. Kenapa mereka harus simpan nomor WA kita? Kenapa mereka harus menghubungi WA kita? Jadi, kita berikan mereka alasan. Contohnya misal, harus simpan nomor WA karena suatu waktu akan diinfokan kalau ada promo.
Atau kalau menghubungi WA itu ada hadiahnya, ya. Intinya, berikan alasan ke target pasar Anda agar mereka mau menyimpan nomor WA dan menghubungi Anda. Kalau nggak ada alasannya, maka nggak ada yang mau ke WA kita. Begitu ya? Nah, itu mindset yang kelima. Mindset yang keenam adalah orang yang baru kenal itu nggak langsung beli. Ya, jadi saat kita menggunakan FB, IG, dan WA, maka kita itu berpotensi besar sekali ketemu dengan orang baru yang sebelumnya nggak kenal siapa kita dan nggak tahu apa yang bisnis kita tawarkan. Nah, untuk membuat mereka membeli, maka kita perlu satu tahap yang disebut dengan interaksi. Jadi, kalau target pasar itu sering interaksi dengan bisnis kita, maka akan tumbuh yang namanya rasa percaya dan rasa nyaman. Dua rasa barusan itu adalah modal untuk membuat mereka itu transaksi. Jadi, jika ingin hasil besar di FB, IG, dan WA, yang dikejar itu bukan closingan. Ya, saya ulangi lagi, jika ingin hasil besar di FB, IG, dan WA, yang dikejar itu bukan closingan, tapi yang dikejar adalah perbesar interaksinya. Nah, kalau interaksinya ini meningkat, maka closingan itu akan mengikuti. Begitu ya? Sudah 6 mindset, sekarang kita masuk ke mindset yang ketujuh. Mindset yang ketujuh, banyak orang tembus ratusan juta sampai miliaran lewat promosi di FB, IG, dan WA. Nah, karena banyak yang bisa, maka kesempatannya itu terbuka untuk semua orang. Jadi, salah satu hal yang membuat promosi di FB, IG, dan WA itu tidak menghasilkan, itu adalah, jujur saja, karena orangnya itu tidak punya target yang jelas. Mau mencapai apa, mau ngapain, kapan tercapainya, dan apa yang terjadi kalau target itu nggak tercapai. Apakah mau interaksinya naik kah? Apakah mau penjualannya naik? Kalau mau naik itu maunya di angka berapa? Nah, itu nggak jelas. Targetnya itu nggak jelas. Kesempatannya padahal terbuka untuk semua orang. Tapi karena nggak punya target untuk dituju, akhirnya ya nggak sampai kemanapun. Jadi mindset yang terakhir itu adalah ketika kita promosi di FB, IG, dan WA itu jangan sekedar promosi aja. Tapi harus punya target yang jelas untuk dituju. Nah, 7 hal tadi itu adalah mindset dasar ketika menggunakan FB, IG, dan WA untuk keperluan promosi bisnis kita. Yang pertama, isi follower dengan target pasar. Yang kedua, bisnis kita itu nggak akan kekurangan calon pembeli selama kita rajin bikin postingan. Yang ketiga, postingannya itu harus menghibur atau mengedukasi. Kalau enggak, akun sosmed kita itu akan diabaikan. Yang keempat, tugas sosmed itu adalah menyediakan calon pembelinya. Tapi untuk dapat closing yang stabil, itu urusannya WA. Nah, yang kelima, orang datang ke WA karena kita berikan mereka alasan. Ya, nggak tiba-tiba datang. Nah, yang keenam, kejar interaksi, maka closingan akan ikutan naik. Dan yang ketujuh, jangan sekedar promosi, tapi harus punya target. Karena kesempatan menghasilkan di FB, IG, dan WA itu terbuka untuk siapapun. Ya, begitu ya. Kalau Anda pakai 7 mindset barusan ketika promosi menggunakan FB, IG, dan WA, maka insya Allah akan mengalami peningkatan dari hasil sebelumnya. Ya, 7 mindset ini pegang deh. Kemudian selain mindset, dalam video ini juga saya mau bahas tentang 4 kesalahan yang membuat promosi di FB, IG, dan WA itu tidak menghasilkan. Padahal media promosinya itu sudah potensial. Tapi kenapa kok masih ada yang kesulitan dapat pembeli? Nah, ternyata kalau dikerucutkan nih ya, ada 4 kesalahan yang kalau dilakukan, maka media promosi FB, IG, dan WA itu jadi tidak menghasilkan. Nah, apa saja kesalahannya? Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, jualannya hanya fokus di sosmed aja. Jadi setiap hari dan setiap waktu itu hanya fokus posting di sosmed aja. Padahal di sosmed, yaitu tadi kan, ada sistem ranking yang menyaring postingan kita itu hanya muncul ke beberapa orang aja. Nah, kalau kita terlalu fokus promosi di sosmed tanpa memperbanyak kontak WA, maka jangkauan promosi kita itu akan terbatas banget. Orang yang dekat dengan kita saat ini, itu suatu saat bisa nggak lihat postingan kita. Karena itu, kawinkan sosmed kita itu dengan WA. Jangan hanya fokus promosi di sosmed aja. Itu ya, kesalahan yang pertama. Jangan hanya fokus promosi di sosmed aja. Kesalahan yang kedua, kontak WA-nya itu asal-asalan dan gak rutin ditambah. Nah, 2 hal barusan itu akan membuat penjualan kita stuck dan cenderung turun. Kok bisa? Karena kalau kontak WA kita asal dan kita promosinya itu ke sana, kita tawarin produk kita nih ke orang yang bukan target pasar kita, di WA kita, itu sama dengan mencoba membuka pintu dengan kunci yang salah. Mau dipaksa seperti apapun, maka pintu gak akan terbuka dengan kunci yang salah. Nah, pintu itu ibarat hatinya calon pembeli kita. Kunci itu adalah produk yang kita tawarkan. Kalau produknya itu bukan minat dan kebutuhannya, maka hati calon pembeli itu nggak akan terbuka. Sama seperti itu nggak rutin nambah kontak WA. Kalau jualannya di WA tapi kontaknya nggak rutin ditambah, jumlahnya hanya segitu-segitu aja, maka itu artinya kita hanya promosi ke orang-orang itu aja. Ya, promosinya hanya ke situ-situ aja, nggak kemana-mana. Nah, kalau orang yang sama terima penawaran terus-menerus, pasti mereka akan jenuh juga dong. Ujungnya penjualannya itu bisa stuck dan malah menurun. Jadi, jangan sampai salah strategi. Jika ingin promosi di WA-nya menghasilkan, maka isi kontaknya sebanyak mungkin dan tertarget. Jangan asal-asalan dan jangan malas tambah teman WA-nya. Ya, itu poin nomor 2. Lanjut di poin yang ketiga.
kesalahan yang ketiga. Hal yang menyebabkan promosi di FB, IG, dan WA tidak menghasilkan itu adalah karena nggak konsisten posting konten. Ya, konten dalam sosial media itu penting banget. Pertama, manfaat konten itu adalah mengundang orang baru. Orang baru nih datang ke bisnis kita. Mereka tertarik dengan konten kita. Nah, kedua, manfaatnya itu membuat orang yang sudah datang itu jadi percaya. Ketiga, membuat orang yang sudah lama itu untuk interaksi. Keempat, mengundang orang yang sudah interaksi itu jadi tambah loyal. Nah, semua manfaat barusan itu bisa kita rasakan jika kita posting kontennya konsisten setiap hari. Kalau nggak konsisten, maka pasti ngefek ke hasil bisnisnya. Ya, memang ada banyak tantangan dalam posting konten. Antara lain, katakan aja lah, nggak tahu caranya, nggak tahu cara buatnya, nggak ada ide mau buat apa, nggak bisa manajemen waktunya, dan lain-lain. Tapi, kalau semua tantangan itu coba dilewati, maka bisnis itu akan tumbuh. Jadi kalau memang promosinya di FB, IG, atau WA, maka harus siap produksi konten setiap hari. Dan itulah 3 kesalahan yang menyebabkan promosi di FB, IG, dan WA-nya itu tidak menghasilkan. Selain 3 hal barusan, masih ada sebenarnya 1 kesalahan lagi. Kesalahan terakhir, apa itu? Yaitu saat interaksinya masih kecil nih ya, itu malah promosi terus-terusan. Interaksi sosmednya masih kecil nih, malah promosi terus-terusan. Nah ini yang ngebuat FB, WA, dan IG-nya itu tidak menghasilkan. Nah, kalau memang pakai 3 media barusan untuk promosi, maka yang dikejar itu adalah interaksinya. Sekali lagi, yang dikejar itu interaksinya, bukan closingannya. Closing itu sebenarnya itu ngikut sama interaksi. Dimana kalau interaksinya tinggi, maka artinya ada banyak orang yang percaya dengan bisnis kita. Dan ketika banyak orang yang sudah percaya sama bisnis kita nih ya, begitu kita menawarkan sesuatu, maka orang-orang yang sudah percaya itu kemungkinan besar akan membeli. Nah sebaliknya, masih banyak orang yang jualannya pakai FB, IG, atau WA, tapi fokusnya itu cuma jualan aja, bukan naikin interaksinya. Nah, itu adalah sebuah kesalahan. Fokusnya salah, akhirnya hasilnya bermasalah. Seharusnya naikin dulu interaksinya, genjot dulu interaksinya. Insya Allah akan ngefek ke closingannya. Jadi, itulah 4 kesalahan. Kenapa ada yang pakai FB, IG, dan WA untuk promosi, tapi hasilnya kurang maksimal atau bahkan tidak menghasilkan. Padahal di satu sisi, ada yang pakai semua media itu, tapi hasilnya sangat luar biasa. Nah, kalau dicari tahu penyebabnya, maka orang-orang yang hasilnya belum maksimal, mohon maaf, biasanya melakukan salah satu dari kesalahan-kesalahan itu. Yang pertama, jualannya itu fokusnya di sosmed aja. Yang kedua, kontak WA-nya asal dan gak rutin ditambah. Yang ketiga, gak konsisten posting konten. Atau yang keempat nih, interaksinya masih kecil tapi langsung dihajar, langsung lompat promosi. Nah, setelah kita tahu 4 kesalahannya, maka lakukan sebaliknya. Jangan melakukan kesalahan tersebut. Jualannya itu jangan fokus di sosmed aja. Sambil pakai sosmed, mulai kumpulkan juga kontak WA calon pembeli. Selain itu, kontak WA juga harus target dan rutin ditambah, agar nggak promosi ke orang yang itu-itu aja. Yang berikutnya, wajib konsisten posting, minimal 1 hari ada 1 postingan. Dan yang terakhir, fokus naikin interaksi, baru setelah itu menawarkan. Nah, semua ini perlu dilakukan kalau ingin hasil yang besar. Ya, pada dasarnya FB, IG, dan WA itu adalah senjata promosi yang luar biasa. Tapi kalau salah cara pakainya, maka potensinya itu akan sia-sia. Nah, untuk bisa memakai FB, IG, dan WA itu dengan baik, maka kita butuh ilmunya. Jualan di FB itu bukan sekedar posting. Jualan di IG itu bukan sekedar upload. Dan jualan di WA itu bukan sekedar kirim pesan. Ada ilmu tambah follower. Ada ilmu tambah kontak WA. Ada ilmu interaksi. Ada ilmu buat konten. Ada ilmu jualannya. Dan ada ilmu yang lain-lain. Nah, karena itu, dipelajari semua ilmunya. Ada banyak banget orang yang alhamdulillah itu sudah berhasil bangun bisnis puluhan juta sampai skala miliaran karena fokus di Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Mereka bisa mencapai itu karena mereka tahu ilmunya dan mereka itu praktek ilmunya. Nah, kalau Anda juga punya keinginan yang sama, maka perlu belajar ilmunya juga. Kalau nggak belajar, kita itu hanya terus mengulang-ulang kesalahan yang sama. Begitu ya? Nah, yang mungkin jadi pertanyaan, emang di mana tempat belajarnya? Sebenarnya ada banyak. Tapi kalau Anda memang promosinya di FB, IG, dan WA, maka silahkan ikut sebuah kursus online dari Entrepreneur ID namanya Mentoring Organic Marketing. Mentoring Organic Marketing ini adalah sebuah tempat belajar yang langka. Karena di dalamnya, kita bisa belajar tentang Facebook Marketing, Instagram Marketing, dan WA Marketing itu sekaligus. Bukan FB sendiri, bukan IG sendiri, dan bukan WA sendiri. Tapi belajar 3 ilmu barusan sekaligus. Nah, dalam sini itu selain ilmunya yang lengkap, itu ada bimbingannya, ada konsultasinya. Dan ilmunya itu diupdate terus-menerus. Nah, tapi jujur saja, yang membuat mentoring organic marketing ini menarik, itu karena kursus online ini itu fokus di 3 hal. Yang pertama, fokusnya di akselerasi traffic. Jadi bagaimana nih cara dapat calon pembeli itu lebih cepat, lebih banyak, dan lebih potensial.
Yang kedua, fokusnya adalah dinaikin engagement. Gimana cara produksi konten setiap hari, dapat interaksi yang tinggi, dan buat follower jadi loyal. Dan kemudian yang terakhir, fokusnya adalah ditambah income pesertanya. Jadi, belajar gimana cara melipat gandakan penghasilan tanpa perlu keluar biaya iklan. Cukup dengan cara organik, pakai Facebook gratisan, Instagram gratisan, dan WA gratisan. Kalau ikutan mentoring organic marketing nanti, yang awalnya sulit dapat pembeli, insya Allah jadi mudah dapat pembeli. Yang ingin punya income stabil, insya Allah bisa merasakannya. Dan yang ingin bisnisnya semakin besar, insya Allah maka akan tahu caranya. Nah, terus gimana cara ikut mentoring organic marketing? Info lengkapnya bisa dilihat di www.mentoringorganicmarketing.com atau coba hubungi agen resmi Entrepreneur ID agar bisa ikutan belajar di sini. Ya, begitu ya. Itu kalau mau belajar Facebook marketing, IG marketing, dan WA marketing dalam satu tempat sekaligus. Nah, menutup video ini, saya ingin mengingatkan sekali lagi tentang pentingnya mindset yang sudah kita bahas panjang kali lebar ini. Mindset itu adalah pola pikir, di mana itu mempengaruhi sebagian besar dari hasil yang kita dapatkan. Cara kita merespon sesuatu, aktivitas kita sehari-hari, prioritas kita, tujuan kita, itu semua tanpa kita sadari dipengaruhi oleh pola pikir kita. Karena itu, jangan sampai mindsetnya salah. Karena kalau mindsetnya salah, hasilnya itu bisa salah. Begitu juga dengan promosi di Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Ada mindsetnya, ada polanya. Nah, tugas kita itu cukup ikuti polanya. Nggak perlu trial error atau coba-coba sendiri. Hemat waktu, hemat tenaga. Dan kalau mau belajar lebih banyak, silakan belajar di Mentoring Organic Marketing. Kunjungi www.mentoringorganicmarketing.com atau tanya ke agen Entrepreneur ID kenalannya. Nah, begitu ya. Sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan manfaat. Sampai ketemu lagi di materi-materi Entrepreneur ID lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.